Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai Perang Troya. Ya, mungkin banyak dari teman-teman yang sebelumnya pasti sudah mendengar mengenai Perang Troya ya. Perang ini sendiri terjadi sekitar 3000 tahun yang lalu, di mana sebuah perang besar mengguncang dunia. Perang ini bukan hanya melibatkan satu kerajaan atau satu bangsa saja. Puluhan kerajaan Yunani bersatu dan mengirimkan ribuan prajurit mereka untuk menyerang sebuah kota yang sangat kuat. Dan kota itu bernama Troy. Selama 10 tahun penuh, pasukan Yunani selalu mencoba menaklukkan kota ini. Namun Troy bukanlah kota biasa. Kota ini memiliki tembok raksasa yang sangat kuat, prajurit-prajurit pemberani, serta seorang pangeran yang dikenal sebagai salah satu pejuang terbesar dalam sejarah. Dan dia adalah bernama Hektor. Di sisi lain, bangsa Yunani juga memiliki seorang prajurit yang hampir tidak bisa dikalahkan yang bernama Achilles. Pertarungan antara dua tokoh ini kelak menjadi salah satu duel paling legendaris di dalam sejarah. Namun anehnya, perang ini konon dimulai oleh sesuatu yang sangat sepele, bukan karena perebutan wilayah maupun kekayaan, tetapi hanya karena sebuah apel emas, dan dikarenakan seorang wanita yang disebut-sebut zaman dulu sebagai wanita tercantik di dunia, yang bernama Helen of Troy. Kisah perang ini sendiri dikenal luas melalui puisi epik karya penyair kuno Homer yang terkenal di dalam karyanya Iliad. Namun pertanyaan yang masih diperdebatkan hingga hari ini adalah apakah Trojan War benar-benar terjadi atau hanya legenda yang sebenarnya hanya dibesar-besarkan oleh cerita rakyat Yunani? Nah, untuk memahami jawabannya, mari kita ceritakan di sini. Dulu, ketika kepada sebuah pesta para dewa yang berubah menjadi awal dari salah satu perang paling terkenal dalam sejarah. Pernikahan ini bukan pernikahan manusia biasa, melainkan pernikahan antara seorang pahlawan manusia bernama Peleus dan seorang dewi laut bernama Thetis. Pernikahan ini sangat istimewa karena hampir semua dewa dari Gunung Olympus diundang untuk menghadiri pesta tersebut. Para dewa makan dan minum serta merayakan pernikahan itu dengan penuh kemewahan. Namun ada salah satu dewi yang memang sengaja tidak diundang. Dewi itu adalah Dewi Eris, di mana itu adalah dewi perselisihan dan kekacauan. Para dewa tahu bahwa Dewi Eris memiliki sifat yang lebih suka membuat keributan. Karena itu mereka memutuskan untuk tidak mengundang ke pesta. Tetapi keputusannya itu justru membuat Dewi Eris sangat marah. Dia merasa dihina dan kemudian dia memutuskan untuk menciptakan sebuah kekacauan. Dewi Eris kemudian datang diam-diam ke pesta tersebut dan melemparkan sebuah benda ke tengah kerumunan para dewa. Benda itu adalah apel emas dan di atasnya tertulis sebuah kalimat untuk yang tercantik. Awalnya para dewa menganggap itu sebagai lelucon. Namun dalam waktu singkat, 3 dewi paling berkuasa langsung mengklaim apel tersebut sebagai milik mereka. Ketiga dewa itu adalah Hera, yaitu ratu para dewa dan merupakan istri Zeus. Athena, yaitu dewi kebijaksanaan dan perang. Kemudian Aphrodite, yang merupakan dewi cinta dan kecantikan. Ketiga dewi ini sama-sama merasa bahwa merekalah yang paling pantas mendapatkan apel emas tersebut. Perdebatan mereka semakin panas. Tidak ada yang mau mengalah. Para dewa lain mulai merasa khawatir karena perselisihan ini bisa berubah menjadi konflik besar di antara para dewa Olympus. Akhirnya, Dewa Zeus memutuskan untuk tidak ikut campur secara langsung. Sebagai gantinya, Dewa Zeus memilih seorang manusia untuk menjadi hakim. Orang tersebut adalah seorang pangeran muda dari kota Troll yang bernama Paris. Keputusan ini kelak menjadi salah satu keputusan paling fatal dalam sejarah mitologi Yunani. Karena pilihan Paris nantinya tidak hanya menentukan siapa dewi tercantik, tapi juga akan memicu perang besar yang menghancurkan sebuah peradaban. Paris ini sebenarnya bukan
pangeran biasa. Dia adalah putra dari Raja Troy, yaitu Priam. Sejak kecil Paris hidup jauh dari istana karena sebuah ramalan. Ketika ia masih bayi, dia diramalkan bahwa Paris suatu hari nanti akan menjadi penyebab kehancuran Troy. Karena takut ramalannya terjadi, maka orang tuanya sempat meninggalkannya. Namun Paris akhirnya selamat dan tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan kuat. Ketika Zeus menunjuk Paris sebagai hakim, 3 dewa besar itu langsung mendatanginya. Namun alih-alih meminta keputusan secara jujur, masing-masing dewi malah mencoba menyuap Paris dengan hadiah yang luar biasa. Di antaranya, Dewi Hera berkata, "Jika kamu memilihku sebagai dewi yang tercantik, maka dia akan memberinya kekuasaan atas kerajaan terbesar di dunia." Kemudian Dewi Athena, "Jika dia memilih Dewi Athena, maka dia akan membuat Paris sebagai prajurit terhebat dan memastikan selalu menang dalam setiap perang." Dewi Aphrodite yang memberikan tawaran bahwa jika dia memilih Dewi Aphrodite, dia akan memberikan sebagai gantinya seorang wanita tercantik di seluruh dunia sebagai istri Paris. Namun Paris yang masih muda akhirnya tergoda dengan tawarannya. Dia memilih Aphrodite sebagai dewi tercantik. Dan ini membuat Dewi Hera dan Athena sangat marah. Dan kedua dewi itu bersumpah bahwa suatu hari akan membantu menghancurkan kota Troy. Dan sejak saat itu, nasib kota Troy sebenarnya sudah mulai ditentukan. Nah, wanita yang dijanjikan oleh Aphrodite kepada Paris bukanlah wanita biasa. Dia adalah Helen of Troy. Dia dianggap sebagai wanita tercantik yang pernah hidup di dunia. Banyak pangeran dan raja dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, malah akhirnya Dewi Helen menikah dengan Raja Sparta, yaitu Menelaus. Menelaus ini bukan seorang raja yang berkuasa ya, tetapi juga bukan dari bagian kerajaan keluarga besar Yunani. Saudaranya adalah penguasa Mycenae yang sangat kuat, yaitu Agamemnon. Suatu hari Paris datang ke Sparta sebagai tamu kerajaan. Dia disambut dengan ramah oleh Menelaus dan diberi kehormatan. Namun di sini janji Aphrodite mulai bekerja. Paris bertemu dengan Helen. Beberapa cerita mengatakan bahwa Helen langsung jatuh cinta kepada Paris. Namun di satu sisi, ada cerita lain yang mengatakan bahwa Aphrodite menggunakan kekuatan dewinya untuk membuat Helen jatuh cinta pada Paris. Nah, akhirnya Paris membawa Helen pergi dari Sparta. Beberapa legenda bahkan mengatakan bahwa Paris juga membawa harta kerajaan Sparta saat dia melarikan diri. Ketika Menelaus kembali dan mengetahui apa yang terjadi, ia sangatlah marah. Dan dia menganggap ini adalah penghinaan besar terhadap seorang kehormatan raja. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, satu hal penting yang membuat situasi ini menjadi jauh lebih besar dari sekedar konflik pribadi adalah ketika Helen masih belum menikah, semua pangeran dan raja yang ingin melamarnya pernah membuat suatu janji. Mereka bersumpah bahwa siapapun yang akhirnya menikahi Helen, semua yang lain akan melindungi pernikahan itu jika suatu hari terjadi masalah. Sumpah itu dikenal dengan Sumpah Tyndareus. Ketika Helen dibawa pergi oleh Paris, maka Menelaus mengingat sumpah tersebut. Kemudian ia pergi menemui saudaranya Agamemnon, dan dia melihat kesempatan ini sebagai kesempatan besar di balik konflik. Jika semua raja Yunani bersatu, maka mereka bisa mengumpulkan pasukan yang besar. Dan kemudian Agamemnon mengirim utusan ke seluruh Yunani. Banyak tokoh legendaris yang akhirnya bergabung dalam pasukan ini. Salah satunya adalah Odysseus, Raja Ithaka yang terkenal karena kecerdikannya. Sebenarnya dia tidak ingin ikut perang. Dia baru saja memiliki anak. Tapi untuk menghindari perang, Odysseus berpura-pura menjadi gila. Ia membajak ladang dengan kedelai dan sapi, lalu menaburkan garam ke tanah. Namun seseorang kemudian meletakkan bayi Odysseus tepat di depan bajaknya, dan dia sengaja menghentikan bajaknya agar tidak melukai anaknya. Dari situlah orang-orang menyadari bahwa dia hanya berpura-pura gila, dan akhirnya dia tidak bisa menghindari sumpahnya
dan harus ikut dalam perang melawan Troy. Kemudian yang dipanggil lagi adalah Achilles. Achilles adalah putra dari Peleus dan Dewi Laut Thetis. Sejak kecil ia dikenal sebagai prajurit yang luar biasa. Menurut legenda terkenal, ibunya pernah mencelupkan tubuh Achilles ke dalam sungai Styx agar ia menjadi kebal terhadap senjata. Namun ketika ibunya memegang tubuhnya, ia memegang tumit Achilles. Bagian itulah satu-satunya bagian tubuh yang tidak kebal. Dari sinilah muncul istilah yang kita kenal sampai sekarang, Achilles heel atau titik kelemahan seseorang. Kemudian Achilles dilatih oleh seorang guru terkenal yang bernama Chiron yang mengajarkan banyak pahlawan Yunani. Maka dalam waktu singkat, Achilles tumbuh menjadi prajurit paling kuat di seluruh Yunani. Namun ada sebuah ramalan tentang dirinya yang mengatakan, jika Achilles ikut dalam perang melawan Troy, maka ia akan sangat terkenal. Namun ia juga akan mati di sana. Namun jika ia tidak ikut perang, ia akan hidup lama dan tidak akan dikenang oleh sejarah. Maka kemudian ia memilih untuk kemuliaan daripada kehidupan panjang dan ia ikutkan menuju ke dalam Troy. Menurut legenda Yunani, lebih dari 1.000 kapal perang berkumpul untuk berlayar menuju Troy. Dan itulah ekspedisi ini sering disebut sebagai armada terbesar dalam Yunani kuno. Namun sebelum mereka bisa berlayar, sebuah masalah muncul. Angin tiba-tiba berhenti. Armada besar itu maka tidak bisa bergerak sama sekali. Seorang peramal kemudian mengatakan bahwa Dewi Artemis sedang marah kepada Agamemnon. Untuk menenangkan sang dewi, maka Agamemnon harus melakukan pengorbanan yang sangat tragis. Ia harus mengorbankan putrinya sendiri. Nah, cerita ini menjadi salah satu bagian paling gelap dalam legenda perang Troya. Setelah pengorbanan itu dilakukan, angin akhirnya kembali bertiup. Maka armada pun berlayar menuju Troy, dan ketika ribuan prajurit Yunani akhirnya tiba di pantai Troy, mereka tidak tahu bahwa perang ini akan berlangsung selama 10 tahun penuh. Dan yang pasti dengan kejadian situ, maka makin banyak prajurit yang tidak akan pulang kembali. Setelah perjalanan panjang melintasi laut Aegea, armada besar Yunani akhirnya tiba di dekat kota Troy. Dan dari kejauhan para prajurit Yunani sudah bisa melihat kota yang akhirnya akan mereka serang. Kota Troy sendiri itu berdiri megah di atas dataran tinggi. Kota ini dilindungi oleh tembok batu raksasa yang sangat tebal dan tinggi. Dan banyak orang yang percaya bahwa tembok ini hampir mustahil ditembus. Tembok Troy konon dibangun dengan bantuan para dewa. Dan di dalam kota ini tinggal seorang raja tua yang bijaksana, yaitu Priam. Namun pertahanan utama Troy bukan hanya temboknya, tetapi kota ini juga memiliki seorang pahlawan besar. Pangeran yang dikenal karena keberanian dan kehormatannya, yaitu Pangeran Hektor. Hektor bukan hanya prajurit terkuat Troy, tetapi juga pelindung rakyatnya. Ia bertarung bukan demi kejayaan pribadi, tetapi demi keluarga. Istrinya yaitu Andromache dan anaknya masih kecil. Sementara itu di sisi Yunani berdiri para pahlawan besar. Salah satunya adalah Achilles. Dan di bawah kepemimpinan Agamemnon, pasukan Yunani kemudian membangun kemah besar di dekat Troy. Mereka bersiap untuk mengepung kota-kota itu. Namun, mereka tidak tahu satu hal penting, bahwa perang ini tidak akan selesai 1 atau 2 tahun, tapi akan berlangsung dalam 10 tahun. Nah, tahun demi tahun berlalu, pasukan Yunani sudah mencoba berbagai cara untuk menembus kota Troy. Namun setiap kali menyerang, pasukan Troy selalu berhasil mempertahankan tembok mereka. Nah, para prajurit dari kedua belah pihak ini bertarung dengan tombak, pedang, dan perisai. Namun, meskipun perang berlangsung lama, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Yunani tidak mampu menembus tembok Troy. Troy juga tidak cukup kuat menghancurkan pasukan Yunani yang besar. Maka perang berubah menjadi perang panjang yang melelahkan. Namun di tengah perang yang panjang terjadi konflik besar di pihak Yunani. Nah, konflik ini melibatkan Achilles dan Agamemnon itu sendiri.
Suatu hari Agamemnon mengambil seorang wanita tawanan yang sebelumnya diberikan kepada Achilles sebagai hadiah perang. Bagi Achilles ini adalah penghinaan besar terhadap kehormatannya sebagai prajurit. Karena marah, Achilles kemudian mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia menolak untuk bertarung. Ia menarik seluruh pasukan dari medan perang. Tanpa Achilles, pasukan Yunani kehilangan prajurit terbaik mereka. Maka kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh pasukan Troy. Dengan Achilles yang tidak ikut bertarung, maka pangeran Troy Hektor akhirnya memimpin serangan besar terhadap pasukan Yunani. Hektor memimpin prajurit Troy keluar dari gerbang kota dan menyerang kemah Yunani dengan keberanian yang luar biasa. Dan akhirnya banyak prajurit Yunani yang mulai mundur. Bahkan pada satu titik, pasukan Troy berhasil membakar kapal Yunani. Jika kapal itu terbakar, maka pasukan Yunani tidak akan bisa pulang. Perang akan berakhir dengan kemenangan Troy. Namun saat situasi semakin buruk, seseorang mencoba membujuk Achilles untuk kembali bertarung. Orang itu adalah Patrocius. Patrocius sendiri sangat khawatir melihat pasukan Yunani yang akhirnya hampir kalah. Maka ia meminta izin pada Achilles untuk memakai armor miliknya dan memimpin pasukan. Namun ia memberikan satu peringatan penting. Achilles berkata kepada Patroclus bahwa usir pasukan Troy dari kapal kita. Namun jangan mengejar mereka sampai ke gerbang kota Troy. Namun Patroclus yang terbakar semangat perang tidak mematuhi peringatan tersebut. Ketika Patroclus memasuki medan perang dengan armor Achilles, maka pasukan Troy langsung panik. Mereka mengira Achilles telah kembali. Maka Patroclus memimpin serangan besar dan berhasil memukul pasukan Troy. Namun setelah mendorong jauh dari kapal Yunani, Patroclus terus maju, bahkan mengejar pasukan Troy sampai hampir mencapai tembok kota. Di sanalah dia bertemu pangeran Troy yang paling menakutkan, yaitu Hektor. Dan akhirnya Hektor berhasil membunuh Patroclus. Namun ketika Patroclus jatuh ke tanah, para prajurit Troy menyadari bahwa orang yang mereka bunuh adalah bukan Achilles. Nah, pasukan Achilles ini sangat terpukul karena Patroclus adalah sahabat terdekat Achilles. Maka Achilles marah dan dia bersumpah bahwa Hektor akan membayar mahal atas kematian sahabatnya. Dan saat inilah yang akhirnya memicu salah satu duel paling terkenal dalam sejarah. Ketika kabar kematian Patroclus sampai ke telinga Achilles, suasana di kemah Yunani akhirnya menjadi sunyi. Dan Achilles hanya duduk terdiam, memegang tubuh sahabatnya yang sudah tidak bernyawa. Menurut kisah dalam puisi epik Iliad ini, Achilles kemudian menangis dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Ia merasa bersalah. Jika saja ia tidak menolak bertarung saat itu, jika saja ia kembali ke medan perang dengan lebih cepat, maka Patroclus mungkin masih hidup. Namun pada akhirnya kesedihan itu menjadi kemarahan yang sangat besar. Achilles bersumpah bahwa ia tidak akan beristirahat sampai membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian sahabatnya, yaitu Pangeran Troy. Kemudian Achilles meminta ibunya Dewi Laut Thetis untuk memohon kepada para dewa agar memberinya senjata baru. Karena armor lamanya telah diambil oleh Hektor karena kematian Patroclus tersebut. Nah, akhirnya para dewa membantu Achilles, kemudian membuatkan armor dan perisai baru yang sangat kuat. Perisai itu digambarkan memiliki ukiran yang menggambarkan seluruh dunia, kota, lautan, bintang, dan kehidupan manusia. Maka dengan armor barunya, Achilles kembali ke medan perang, dan ketika para prajurit Troy melihatnya, bahwa mereka tahu bahwa akan ada sesuatu yang mengerikan. Ketika Achilles menyerang kota Troy, hanya ada satu orang yang tidak mundur, yaitu Pangeran Hektor. Dia tetap berdiri di luar gerbang kota. Di dalam kota, ayahnya Priam memohon agar Hektor masuk kembali ke dalam tembok. Ibunya juga memintanya untuk tidak melawan Achilles, karena mereka tahu bahwa Achilles adalah prajurit paling mematikan di dunia Yunani.
dan Hektor akan kalah. Namun Hektor menolaknya, dan dia berjanji bahwa dia sebagai pelindung Troy, dia tidak bisa bersembunyi terus-menerus di balik tembok sementara rakyatnya bertarung. Legenda mengatakan bahwa Hektor sempat berlari mengelilingi tembok Troy sebanyak 3 kali saat Achilles mengejarnya. Namun akhirnya Hektor berhenti dan memutuskan untuk menghadapi nasibnya sebagai seorang prajurit. Pertarungan mereka berlangsung sengit, perisai beradu dengan keras. Namun Achilles lebih unggul dan lebih kuat, dan dia akhirnya menemukan celah di armor Hektor. Dia menusukkan tombaknya tepat ke leher Hektor, dan akhirnya Hektor jatuh ke tanah. Dan dengan itu Hektor memohon agar tubuhnya dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan dengan layak. Namun Achilles menolaknya. Ia mengikat tubuh Hektor ke belakang keretanya dan menyeretnya mengelilingi medan perang di depan kota Troy. Bagi orang-orang Troy yang melihat dari tembok kota, pemandangan itu sangat menyakitkan karena pahlawan terbesar kota Troy telah gugur. Beberapa hari kemudian, di malam hari, Raja Troy yaitu Priam diam-diam pergi ke kemah Yunani. Dia datang sendirian dan memasuki tenda Achilles. Kemudian Priam memohon kepada Achilles untuk mengembalikan tubuh putranya, dan kata-kata itu akhirnya menyentuh hati Achilles. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Patroclus, kemarahan Achilles mereda, yang akhirnya dia mengembalikan tubuh Hektor kepada Priam dan memberikan waktu kepada kota Troy untuk melakukan pemakaman yang layak bagi pahlawan mereka. Namun meskipun Hektor telah dimakamkan, tapi perang belum berakhir, dan akhirnya juga nasib tragis menunggu Achilles sendiri. Setelah kematian Hektor, perang masih berlanjut. Meskipun Troy kehilangan pahlawannya, namun kota itu masih berdiri kuat di balik tembok raksasanya. Pasukan Yunani tetap tidak mampu menembus pertahanan kota tersebut. Achilles di dalam perang ini tetap menjadi prajurit paling ditakuti di medan. Namun suatu hari ketika pertempuran terjadi di dekat tembok kota Troy, seorang pangeran Troy mengambil posisi untuk menyerang. Pangeran itu adalah Paris. Paris sebenarnya bukan prajurit yang terkenal kuat seperti Hektor, namun ia memiliki sesuatu yang berbahaya. Ia adalah seorang pemanah yang sangat terampil. Bahkan dalam legenda Yunani dikatakan bahwa Dewa Apollo membantu mengarahkan panah Paris. Kemudian Paris akhirnya melepaskan sebuah anak panah ke arah Achilles, dan itu mengenai tumit Achilles, satu-satunya bagian tubuh yang tidak kebal. Maka akhirnya Achilles jatuh ke tanah dan kemudian meninggal, dan itu menjadi pukulan besar bagi pasukan Yunani. Ketika pasukan Yunani mulai menyadari bahwa mereka tidak akan pernah menembus tembok Troy dengan kekuatan militer saja, maka ia memainkan peran penting dengan kecerdikannya, yaitu Odysseus. Odysseus terkenal bukan karena kekuatan fisiknya ya, tetapi karena kecerdikannya. Dan dia mengusulkan sebuah rencana yang tidak biasa, di mana pasukan Yunani akan berpura-pura menyerah dan meninggalkan medan perang. Namun sebelum pergi, mereka meninggalkan sebuah benda besar di depan gerbang kota Troy, yaitu gerbang yang kita kenal selama ini adalah kuda kayu raksasa. Di dalam kuda tersebut, Odysseus berencana menyembunyikan sejumlah prajurit terbaik Yunani. Namun, jika orang Troy tidak membawa kuda itu masuk ke kota, maka seluruh rencana akan gagal. Namun, jika berhasil, maka perang 10 tahun itu akhirnya berakhir. Nah, penduduk Troy suatu pagi bangun dan melihat sesuatu yang sangat aneh. Kemah pasukan Yunani kosong. Kapal mereka semua pergi, seolah-olah menyerah dan meninggalkan perang. Namun di depan gerbang kota mereka berdiri sebuah kuda kayu raksasa. Dan orang Troy mulai melihatnya. Sebagian mereka menganggap kuda itu hadiah dari Yunani. Namun ada juga yang merasa curiga. Seorang pendeta Troy bernama Laocoon bahkan memperingatkan rakyatnya dan berkata bahwa mereka tidak boleh percaya kepada orang Yunani meskipun mereka membawakan hadiah. Namun peringatannya tidak dihiraukan,
Dan akhirnya orang Troy memutuskan membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Mereka menganggapnya sebagai simbol kemenangan atas Yunani. Namun di dalam malam hari, saat kota Troy dipenuhi perayaan, mereka percaya bahwa perang akhirat telah berhasil. Namun mereka tidak tahu bahwa di dalam perut kuda itu banyak tersembunyi para prajurit Yunani. Ketika malam semakin larut, diam-diam dari sebuah pintu kecil di tubuh kuda kayu, pintu perlahan terbuka. Para prajurit Yunani yang dipimpin oleh Odysseus keluar dengan hati-hati dan membuka gerbang kota Troy dari dalam. Nah, saat ini armada Yunani yang sebenarnya tidak pergi jauh dari kota Troy kembali masuk ke pantai dan menyerang kota Troy, di mana saat itu seluruhnya sedang tertidur. Seluruh rumah dibakar, istana diserang, dan akhirnya kota Troy hancur. Dan saat itulah Raja Priam tewas di dalam istana. Dan perang ini dimulai hanya karena sebuah apel emas yang akhirnya berakhir dengan kehancuran total. Nah, apakah ini sebenarnya hanya mitos atau benar-benar terjadi ya? Banyak orang yang percaya bahwa kisah ini hanya legenda. Namun di abad 19, seorang arkeolog Jerman bernama Heinrich Schliemann mulai menggali sebuah bukit di Turki dan menemukan sebuah kota kuno yang diyakini sebagai kota Troy yang sebenarnya. Penelitian modern menunjukkan bahwa kota tersebut memang pernah dihancurkan oleh perang besar sekitar 3.200 tahun yang lalu. Namun apakah perang itu benar-benar disebabkan oleh Helen? Dan apakah benar-benar Achilles dan Hector itu pernah hidup? Nah, kita tidak bisa tahu ya. Cuman kalau berdasarkan sejarah, kota kuno itu ditemukan. Dan perang ini atau yang kita kenal sebagai perang Troya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia kuno. Demikian cerita lengkap mengenai perang Troya yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di pengetahuan umum berikutnya.